طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, alhamdulillah bini'amatihi tatimus shalihat. Pada pagi hari ini kembali kita laksanakan membaca dan juga menelaah, menyelami makna singkat dari hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kutaib kecilnya yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebagaimana para ulama memberikan judul kitab-kitab hadis ya yang jumlahnya itu puluhan, maka diambil bilangan puluhan, satuannya dibuang. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di sini. Jumlah hadisnya adalah 42, namun satuannya beliau buang dan diambil puluhannya itu 40 saja. Walhamdulillah, kita telah sampai kepada hadis yang ketujuh, yaitu hadis, jikalau kita ingin letakkan judul, yaitu Ad-dinu nasihah. Ya, agama adalah nasihat, sebagaimana substansi atau redaksi dari hadis yang akan disampaikan pada hadis yang ketujuh ini. Baik, silakan siapa yang ingin membaca? Baik. Al-haditsus sabi'u, hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi salatu wassalam qala ad-dinu nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rawahu Muslimun. Hadis yang cukup singkat. Kita selami sedikit makna umum dari hadis ini. Secara global hadis ini mencakup dari beberapa kandungan yang sangat penting dari agama Islam itu sendiri. Di antaranya adalah intisari dari agama Islam itu bertumpu pada nasihat. Jadi semuanya itu mengarah kepada mau'izah hasanah. Inilah agama, yaitu agama Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi ya, rahimahullahu ta'ala. Apa beliau katakan? Beliau mengatakan ma'nal hadis imaduddin wa kiwamuhu an-nasihah. Kaqaulihi al-hajju arafah. Ay imaduhu wa mu'azzamuhu arafah. Makna hadis ya. Imaduddin wa kiwamuhu an-nasihah. Tiang agama dan penyangganya, kiwamuhu itu penyangganya. Ya. Maksudnya apa? Tiang dari agama Islam dan penyangga agama Islam itu adalah nasihat. Ini perkataan Al-Imam Al-Khattabi. Seperti perkataannya al-hajju arafah ay imaduhu wa mu'azzamuhu arafah. Sebagaimana haji itu adalah arafah, berarti inti dari haji itu adalah arafah. Namun prosesi dari ibadah haji bukan hanya arafah, ada lagi selain arafah. Tapi intinya di sana. Dan arafah di situ diibaratkan sebagai imad, ya, ai imad, ya, yaitu tiangnya, imadihi wa mu'azzamihi, tiangnya. Dan mu'azzam itu artinya adalah unsur yang paling penting dari haji. Apa? Yaitu wukuf fi arafata. Wukuf di Arafah. Ini intisari, ya. Lalu yang kedua, ya, di dalam nasihat semuanya sama, ya. Di dalam nasihat semuanya sama, berisi kebaikan-kebaikan. Baik. Itulah makna umum yang bisa kita ambil dari hadis yang ketujuh ini. Sedangkan makna khusus kita akan telaah dari setiap kata yang ada di dalam kalimat hadis ini. Ya.
Hadis ini diawali dengan periwayatan an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu an. Siapa dia? Dari Abu Ruqayyah. Nah, Abi Ruqayyah yaitu Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Siapa beliau? Beliau adalah Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud bin Juzaimah Al-Lakhmi Al-Filistini. Ya. Al-Filistini, orang Palestina. Ad-Dar, ya. Ad-Dari, ya. Nisbah beliau, Ad-Dar ini artinya adalah perut yang dagingnya tebal. Ya, perut yang dagingnya tebal. Nah, lalu tadi kami katakan al-lakhmi. Al-lakh itu adalah paha sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Khattan. Nah, ya. Bahwasanya Abu Ruqayyah ini dia masuk Islam pada usia 9 tahun dan merupakan seorang ahli ibadah. Kata Ibnu Sirin, di zaman Nabi orang yang menghimpunkan Al-Quran adalah Utsman, Zaid, dan Tamim Ad-Dari. Ini perkataan Ibnu Sirin. Ya. Jadi Tamim Ad-Dari juga termasuk orang yang menghimpun atau mengumpulkan Al-Quran selain sahabat Utsman dan Zaid bin Sabit. Hikayat ini terdapat pada kitab yang berjilid tebal, yaitu Syiar Alam An-Nubala. Lalu dilanjutkan anna Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, beliau mengatakan ad-dinu nasihatun. Nah, kita i'rab ya. Kita i'rab an ini adalah harfu jarrin. Abi di sini adalah isim majrur ya, bi'an dengan an ya, isim majrur dengan an, wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya dengan apa? Dengan ya, ya, dengan ya, karena dia asmaul khamsah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk isim yang 5. Wa huwa mudhof, ya. Lafal abi ini adalah mudhof. Nah, lantas mana mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya adalah Ruqayyah, ya. Ruqayyah di sini ya, dia menjadi mudhofun ilaih. Majrur wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya dengan fathah tanda jarnya ya. Kenapa? Li'annahu mamnu' minas sarfi lil alamiyah wa ta'nis. Itu penyebab mamnu' minas sarafnya, illatnya. Jadi Ruqayyah ini adalah isim ghairu munsharif atau mamnu' minas saraf. Ketika majrur dia harus dengan fathah dan dia tidak boleh ditanwin. Apa yang menyebabkan dia termasuk ke dalam mamnu' minas saraf, yaitu alamiyah dan ta'nis. Nama dan perempuan. Itu, nama perempuan maksudnya. Tamim, ya. Tamim. Tamim di sini adalah badal. Badal dari siapa? Badal dari Abi, ya. Tamim ini badal dari Abi. Badal ya. Badal min Abi majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah, dan dia mudhof. Tamim ini mudhof. Lantas mana mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya adalah ibni. Nah, ibni ini adalah mudhofun ilaih majrur dia. Isim yang dijarkan, arti dari majrur itu. Wa alamatu jarrihi al-kasrah, dan tanda jarnya dengan kasrah. Nampak di sini ya, zahir ya. Nah, dan dia ternyata selain menjadi mudhof ilaih, dia jadi mudhof lagi si ibni ini. Mudhof buat siapa? Mudhof buat Ausin. Ya.
Ausin di sini dia mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jari al-kasrah. Nah, ad-dari di sini dia sebagai apa? Apakah mudhafun ilaih? Tidak, tapi dia menjadi apa? Ad-dari sifatun. Sifat buat siapa? Sifat untuk tamim, ya. Sifat untuk tamim, ya. Sifatun litamim majrurah wa alamatu jariha al-kasratu, ya. Nah, radhiyallahu an, selesai pembahasan radhiyallahu an, kita sudah sering mengi'rabnya. Radhiya itu fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Ya, Allah itu adalah ismul jalalah, fa'il, marfu, wa alamatur raf'iyah dhammatu zahiratu ala akhirih. Allah adalah fa'ilnya, fa'il marfu, isim yang dirofakkan, wa alamatur rafihi, tanda rofaknya adalah ad-dhammah, dhammah az-zahirah, nampak ala akhirih. Anhunya adalah annya adalah harfu jar, ya. Annya adalah harfu jar. Dan haknya domir mutasil yang nempel sama an itu adalah domir mutasil mabni, ya. Domir itu mabni. Berarti kalau mabni tidak usah lagi kita i'rabnya apa? Marfu kah? Tidak, langsung saja mabni, tapi mabninya di atas apa? Mabni ala dom, ya. Kan dia dommah anhu, ya. Mabninya di atas dommah. Nah, pada tempat apa? Fi mahali jarin, iya dong, karena dia bersambung dengan huruf jar. Ya, setiap kata huruf isim yang terletak setelah huruf jar, ya dia majrur. Entah itu kata tersebut isim, ya, tentunya isim. Ya, fiil tidak bisa terletak setelah huruf jar, nggak bisa. Ini isim. Ya, kalau ada isim, ada huruf yang terletak setelah huruf jar, maka keadaan posisi mahalnya adalah majrur. Gitu. Kalau dia mu'rab, ya terlihat tandanya. Kalau dia mabni, ya nggak ada tandanya. Gitu. Ya, tanda majrurnya nggak ada. Tapi dia mabninya di atas apa baru ada tandanya. Sebagaimana domir ha yang nempel sama anhu di sini, ya. Sama an. Dia mabni ala dom, mabniun ala domi fi mahalli jarin. Nah, ingat, jar dan majrur itu dia bermuta'alik, ya. Taib, anhu ini jar majrur yang bermuta'alik dengan apa? Kalimat rodiya. Rodiya, kalimat fiil sebelumnya. Nah, anna nabiyya, anna di sini adalah harfu taukid, ya, harfu taukid. Anna di sini harfu taukid dan nasbin. Nah, ya. Anna adalah huruf yang fungsinya untuk menguatkan, menegaskan, itulah yang dimaksud dengan taukid. Dan nasbin yaitu menasobkan. Menasobkan ini adalah membuat isim setelahnya berkeadaan nasob, yang salah satu tanda nasob fathah. Begitu. Ya. Dan dia termasuk amil nawasih, ya. Yaitu amil yang merusak hubungan mubtada dengan khobarnya. Maka kalau kita i'rab lengkap, anna, ya, harfu taukidin wa nasbin, tansibul isma wa tarfaul khobar. Tansibul isma fungsinya menasobkan isim, berarti merofakkan khobarnya anna. An-nabiyya ini isim yang terletak setelah anna. Oleh sebab itu dia nasob, tandanya fathah. An-nabiyya bagaimana cara mengi'rabnya? Silahkan dicatat baik-baik dan dipahami, ya, seksama. An-nabiyya itu i'rabnya ismuha mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ismuha, isimnya anna, ya, haknya kembali kepada anna. Nah, berarti anna ini dia dihukumi muannas. Kok bisa? Iya. Ya, karena dia huruf, seluruh huruf dihukumi muannas. Mansubun siapa yang mansub? An-nabiyya di sini dinasab, ya. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathah, fathah. Sallallahu alaihi wasallam ini namanya jumlah i'tiradiyah, yaitu kalimat sisipan. Ya. Kalau mau kita i'rab, sholat adalah fi'lun madin mabniun alal fathi al-muqaddar, ya, mana amin zuhur ya ta'azzur.
Allah ini sebagai fa'il marfu wa alamatu rafiyah dhammatu zahiratu ala akhirih. Alaih ya ala harfu jarin alha dhamir muttasil mabni alal kasri di mahalli jarin. Nah, alaihi ini kan jar majrur muta'alliqnya dengan apa? Dengan fi'il sebelumnya itu dengan sholla. Wasallama wawnya atof, salama fi'lun madin mabniun alal fathi dan fa'ilnya mustatir jawazan takdiru huwa. Ya sallallahu alaihi wasallam, wasallama itu fi'il ya. Domirnya apa? Mustatir, tersembunyi, jawazan karena dia goib. Huwanya kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, qala ya. Qala. Qala di sini ya, qala di sini adalah fi'lun madin. I'rabnya. Qala adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathi ya zahirah dan fa'il dari qala ini apa? Mustatir jawazan takdiruhu huwa yang kembali kepada siapa? Kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk ke ad-dinu nasihah ya. Kita jelaskan dulu makna khusus sebelum kita mengi'rab. Ad-din ya. Nah, makna ad-din itu adalah yang pertama as-sultah wal qahr, yaitu kekuasaan. Dintul qauma artinya saya menguasai kaum itu. Nah, itu diantara makna ad-din. Nah, diantara makna ad-din yang kedua setelah as-sultah wal qahr yaitu al-khudu', yakni ketundukan. Jadi makna ad-din yang kedua adalah al-khudu' yaitu ketundukan terhadap kekuasaan itu sendiri. Nah, di mana syahidnya? Syahidnya di surat Al-Waqiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Waqiah ayat 86, "Falaula in kuntum ghaira madinin." Ada kata dini. Nah, ada kata dini, dilihat bisa dibuka Al-Qur'annya. Falaula in kuntum ghaira madinin. Apa artinya? Maka mengapa jika engkau tidak dikuasai oleh Allah. Berarti al-khudu itu maknanya, ya. Al-khudu ketundukan. Lalu makna ad-din yang ketiga selain as-sultah wal qahr, selain al-khudu, ini yang ketiga yaitu al-jaza. Ya. Al-jaza. Al-jaza artinya apa? Balasan. Ya. Balasan. Syahidnya di mana? Syahid dari al-jaza itu adalah di surat Al-Fatihah ayat 4. Maliki yaumiddin. Ya. As-sultah wal qahr. Dan yang kedua tadi al-khudu. Ya. Ini al-waqiah. 86 suratnya. Nah, kalau ini yang ketiga maknanya adalah al-jaza. Suratnya Fatihah ayat 4. Ini makna adin ada 3. Kemudian kita masuk makna an-nasihah. Makna an-nasihah. Al-Imam Qadiyat rahimahullah ta'ala mengatakan makna nasihah, ya, makna nasihah secara bahasa dia adalah ya ikhlas. Al-ikhlas. Ini makna nasihah secara bahasa. Menurut siapa? Qadiyat. Qadiyat. Bisa dilihat di kitab Ikmal Muallim Syarah Sahih Muslim. Beliau katakan wa ma'naha fil lughah al-ikhlas wa min qaulihim, ya, nah di antara perkataan mereka
Itu orang Arab. Nasahtu al-asala idza safaitu. Nasahtu al-asala idza safaitu. Saya memurnikan madu ketika saya menjernihkan. Gitu. Nah, an-nasihah sendiri dia diambil dari kata nasoha. Ya. Nasoha syai'u bermakna kholasa. Ya. Nasoha itu bermakna kholasa. Kholasa kan ya turunan dari kata ikhlas juga. Nah, kholasa. Kholasa itu artinya apa? Memurnikan, menjernihkan, menyimpulkan. Nah, lalu ada kata an-nasih, ya. An-nasihu. An-nasihu. An-nasih. Ya. Apa itu an-nasih? Yaitu al-khalis minal asali wal ghairi. Ya. Al-khalis minal asali wa ghairi. Nah, an-nasih itu adalah al-khalis minal asali wal ghairi. Yang membersihkan madu dan lainnya. Ini bisa dilihat di dalam kitab Lisanul Arab karya Al-Imam Ibnul Manzur. Ya. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah taala mengatakan, "Wakila innaha ma'khudah ya min nasahtul asala idza safaitu ya min syam'i." Disebutkan bahwa an-nasihah diambil dari nasahtu al-asala idza safaituhu ya min ya asy-syam'i. Saya memurnikan madu dari lilin. Nah, itu diantara makna nasihat. Ya, berarti sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Qadiyat, nasihat ini bermakna ikhlas. Ya, jadi nasihat itu, nah kesimpulannya apa? Nasihat itu adalah upaya untuk memurnikan sesuatu menjadi bersih dari kotoran dan mengaitkan atau menyimpulkan dengan kebenaran. Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah taala mengatakan, ya, an-nasihatu. Nah, ini menurut Syekh Ismail Al-Ansari ya, rahimahullah taala mengatakan di kitab At-Tuhfah Ar-Rabaniyah ya, ketika beliau mensyarah hadis ketujuh ini, yaitu tasfiyatun nafsi kata beliau. Tasfiyatun nafsi ya, minal ghisyi lil mansuhilahu. Nasihat itu adalah pemurnian jiwa ya minal ghish dari kekeruhan ya. Kekeruhan ini ya sesuatu yang air yang sifatnya samar gitu, jiwa yang masih apa ya dilapisi bayang-bayang gitu. Lil mansuhilahu, bagi yang dinasihatinya gitu. Bagi yang dinasihatinya. Itu nasihat menurut Syekh Ismail Ansari, yaitu tasfiyatun nafsi minal ghisyi lil mansuhi lahu. Nah, kita i'rab ya, kita i'rab ad-din ya, kata ad-din. Nah, ad-din di sini dia sebagai apa? Mubtada ya, marfu'un wa alamatur raf'ihi adamatu zahiratu ala akhirih. Sedangkan an-nasihah di sini tentu dia sebagai apa? Khobar. Ya, khobar marfu alamatur raf'i adamatu zahiratu ala akhirih. Baik, kita lanjut saja. Kulna liman. Ya. Ya. Kulna liman. Kulna liman. Kami berkata, ya, untuk siapa wahai Rasulullah SAW? Maksudnya nasihat tersebut. Kami dalam ucapan di sini, ya, ini kan ada kulna ya. Nah, ada kulna nih, domira nahnu. Siapa yang di sini yang berkata, yang bertanya kepada Rasulullah, yaitu tentu para sahabat yang mendengarkan hadis ini. Hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala lillah." Ya, qala lillah, untuk Allah. Ya, untuk Allah.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, qalu amman nasihah lillahi ta'ala. Nah, ini perlu diketahui makna dari kalimat ini. Ya, masa nasihat untuk Allah, maka Imam Nawawi jelaskan. Amman nasihatu lillah, ya, fama'naha munsharifun ilal imani bihi. Ya. Adapun nasihat untuk Allah maknanya itu adalah memurnikan keimanan kepada Allah. Perhatikan baik-baik ya. Makna dari lillah di sini yaitu munsharifun ilal imani bihi, memurnikan keimanan ya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa nafyi syariki anhu, dan yang kedua itu maknanya mengingkari sekutu bagi Allah, ya, menafikan sekutu, adanya sekutu bagi Allah. Nah, lalu yang ketiga, tarkil ilhadi fi sifatihi wa wasfihi bi sifatil kamali wal jalali kulliha. Makna yang ketiga dari kata lillah ini ya, yaitu nasihat yang dikatakan lillah untuk Allah. Nah, ini maknanya nih, jangan sampai kita salah memaknainya. Ya, tidak, yaitu apa? Tidak mengingkari sifat-sifat Allah dan mensifati Allah dengan semua sifat-sifat yang sempurna dan agung. Tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah dan mensucikan Allah dari segala jenis kekurangan, ya, wa tanzihi subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais. Nah, lanjut, wal qiyam bi ta'atih. Nah, ini maknanya lagi yaitu menjalankan ketaatan. Wa qiyam bi ta'atih wa jitinabi maksiatih, dan menjauhi, ya, menjauhi, ya, maksiat, ya, menjauhi maksiat. Lalu mencintai wal hubbu fihi, ya, mencintai karenanya. Wal bughdu fihi, dan benci karenanya. Wa muwalatu man ata'ah, ya, wal muwalah man ata'ah, dan kita berloyalitas kepada orang yang taat kepada Allah. Berarti loyalitas kita kepada orang yang beriman, ya. Lalu mu'adah man atahu wa jihad man kafara bih wal i'tiraf bi ni'matihi, ya. Dan seterusnya, wal ikhlas fi jamil umur wa du'a ila jamil awsaf, ya, al mazkurah wal hathu 'alaiha wa talattu fi jama'in nas au man amkana minhum alaiha. Ikhlas, ya, mengikhlaskan semua urusan. Ikhlas itu tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah, memurnikan hati dari keinginan pada selain Allah, lalu mengajak kepada semua sifat-sifat tersebut dan menganjurkan sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kelembutan, at-talatuf, dan juga bersikap sopan kepada semua manusia. Ingat, semua manusia kita bersikap sopan, tapi loyal kita berikan kepada mukmin, orang yang beriman, ya. Wali kitabih, dan untuk kitabnya. Disebutkan dalam kitab Al-Minhajnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, amman nasihatu li kitabihi subhanahu wa ta'ala itu fal imanu bi annahu kalamullah ta'ala. Nah, ini juga maknanya, adapun nasihat untuk kitabnya, ya, di mana kita mengimani bahwa Al-Qur'an ya, murni itu adalah firman Allah, itu adalah kalamullah, baik huruf, ya, maupun maknanya. Nah, wali rasulihi. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah taala juga mengatakan, amman nasiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya apa? Tasdikuhu ala risalah, ya, membenarkannya atas risalah yang telah beliau dapatkan, Al-Qur'an, wal iman bi jami'i majahabi, dan juga mempertebal keimanan kita terhadap beliau dengan segala apa yang melekat pada diri Nabi Muhammad dan dengan segala apa yang beliau bawa. Nah, itu diantara maknanya li rasuli. Lanjut, wali a'immatil muslimin, dan untuk para imam kaum muslimin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, amman nasihah li a'immatil muslimin fa muawanati,
ya famuawanatuhum 'alal haq wa ta'atuhum fihi wa amruhum, dan seterusnya panjang. Adapun nasihat untuk para imam kaum muslimin itu dengan membantu mereka di atas kebenaran. Ya, maksudnya di antara nasihat untuk ya a'immah imam kaum muslimin yaitu kita membantu mereka di atas kebenaran, mentaati mereka, ya, mentaati mereka pada hal-hal yang hak, ya, yang bukan menyelisihi syariat. Lalu memerintahkan mereka dengan ketaatan, ya, menasihati mereka dengan ketaatan dengan cara yang ma'ruf, ya, bukan dengan cara-cara yang tidak ma'ruf, gitu. Lalu memberitahu mereka ketika mereka melalaikan hak kaum muslimin dengan cara yang baik, ya. Wa ammatihim. Nah, berikutnya wa ammatihim sama, ya. Nah, baik kita i'rab dulu. Nah, sebenarnya gampang ya. Qala lillah, lillah qalanya fi'il madi mabni al fathi. Lillah, lillahnya itu adalah jar wa majrur muta'alliqani bi qala. Likitabi al-waw, wawnya itu adalah harfu ataf, huruf ataf, dan lamnya huruf jar. Kitabi ini isi majrur, tanda jarnya kasrah, ya, tanda jarnya kasrah, dan dia mudhof. Mudhof domir mabni alal kasri. Haknya itu kitabihi kan, hi-nya itu adalah domir mabni di atas kasrah pada mahal jar, ya, li rasuli sama i'rabnya mudhof mudhof ilaih majrur, ya kan. Nah, haknya ini adalah domir mutasil mabni alal kasri, gitu. A'immatil muslimin, ya, sama. Nah, muslimin ini mudhofun ilaih majrur. Tanda jarnya dengan ya. Kenapa? Karena dia adalah jamak muzakkar salim. Dan ammatihim, ya, ammatihim. Ammatihim. Artinya apa ammatihim di sini? Ammatihim di sini adalah orang-orang pada umumnya, ya. Adapun nasihat, kata Imam An-Nawawi, nasihat untuk ammatul muslimin yaitu man ada wulatul amr fa irsyaduhum limasalihihim, ya, fi akhiratihim. Adapun nasihat bagi ya umum kaum muslimin yang umum dan mereka adalah selain para pemimpin, ya, rakyat, yaitu apa? Dengan membimbing mereka untuk mendapatkan kebaikan. Ini nasihatnya kepada khalayak umum, baik untuk dunia mereka dan akhirat mereka tentunya. Lalu menahan diri untuk menyakiti mereka, mengajarkan mereka terhadap hal-hal yang mereka belum ketahui dari apa? Berupa perkara agama, menolong mereka dengan ucapan dan perbuatan, menutupi aurat mereka, memenuhi kekosongan mereka, dan lain sebagainya. Ini bentuk nasihat, ya. Nah, semoga kita bisa memahami apa yang termaktub di dalam hadis yang ketujuh ini. Rawahu Muslim. Taib, syukran, jazakumullah khairan ala hudrikum, wa barakallahu fi ulumikum. Hadis yang cukup singkat, alhamdulillah kita telah selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan hadis kita ini pekan depan hari Senin. Kita masuk ke hadis yang ke-8 dan afwan, asif jiddan, kita akan memakai hari-hari puasa insyaallah pagi harinya. Karena pembahasan kita ternyata belum selesai, ya. Insyaallah kita akan selesaikan sampai tamat, ya.
sejumlah 42 hadis, atau jika Allah mengizinkan kita tamatkan dengan tambahan hadis, ya, ziyadah dari uh, hadis berikutnya sebagaimana yang di Mutun Thalibul Ilmi hingga genap sampai 50. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yumkin hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.